Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia guru penggerak. Saya Ahmad Saifuddin SPDI, calon guru penggerak angkatan 9 dari SDN 011 Sangatta, Kutai Timur. Koneksi materi modul 1.4 budaya positif. Kesimpulan saya mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah, yakni seorang guru adalah pendidik dan pengajar yang harus memiliki kemampuan yang tidak hanya berkompeten dalam menguasai materi, akan tetapi seorang guru yang baik harus mampu memiliki kemampuan untuk membentuk budaya positif di sekolah. Budaya tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku yang berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, membuat keyakinan kelas atau sekolah, dan persiapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Disiplin positif. Disiplin positif adalah suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin diri bersifat lebih ke arah yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin diri pun dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat dari paksaan, pujian, ataupun hukuman. Perilaku manusia. Perilaku manusia terbentuk menjadi tiga bagian. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Sedangkan yang terakhir, yang ketiga, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi internal, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kemudian, menghindari hukuman dan pemberian penghargaan yang berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Kemudian apa yang terjadi? Maka sebagai posisi kontrol guru, yakni sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, pemantau, atau sebagai manajer. Di dalam dunia pendidikan, guru sebagai pemimpin atau manajer yang memberikan materi pelajaran dan sekaligus sebagai pendidik untuk mencetak generasi yang cerdas dan berakhlak mulia. Jadi jelas bahwa pemimpin mempunyai tugas sebagai manajer agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Kita membuat keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Keyakinan sekolah atau keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan yang diyakini oleh warga sekolah atau kelas untuk menumbuhkan motivasi internal dan budaya positif di kelas. Kemudian, membuat peraturan atau keyakinan mengenai nilai-nilai kebajikan mulia seperti menghormati, menghargai, tolong-menolong, kerjasama, mandiri, kreatif, dan peduli. Segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah, yakni guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah melalui tiga tahapan, yakni menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan, yang mana tujuannya menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Budaya positif. Budaya positif di sekolah merupakan nilai-nilai keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada siswa agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang bertanggung jawab, kritis, dan penuh hormat. Nilai dan peran guru penggerak, yaitu budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antara semua warga sekolah,
dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan bersama-sama. Sedangkan visi guru penggerak yaitu salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut dengan pembuatan prakarsa perubahan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Sebagai refleksi, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Adakah hal-hal menarik untuk Anda yang di luar dugaan? Saya sudah memahami terkait konsep inti dalam modul 1.4 budaya positif yang berkaitan disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Seluruh konsep inti yang ada pada modul 1.4 itu harus sepenuhnya dipahami dan diresapi dalam diri serta mampu diwujudkan dalam tindakan dan ditularkan kepada rekan guru di sekolah. Hal yang menarik yang saya alami dan di luar dugaan adalah ketika melaksanakan segitiga restitusi pada permasalahan yang terjadi pada siswa. Ternyata ketika peserta didik mengalami permasalahan, kita sebagai pendidik tidak langsung menghakimi anak tanpa kita mengetahui duduk permasalahannya. Ketika saya menstabilkan identitas dan memvalidasi kesalahan serta menanyakan keyakinan, di sini saya paham. Ternyata saya dulu sebagai seorang pendidik ketika menghadapi dan menangani permasalahan peserta didik belum sepenuhnya memahami dan menemukan solusi yang tepat terkait permasalahan yang dialami oleh peserta didik. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Sebelum materi yang saya pelajari pada modul budaya positif, saya berada pada posisi kontrol. Saya selaku pada posisi teman dan penghukum, tidak pernah melihat permasalahan dari sebab atau sudut pandang yang berbeda. Saya langsung menilai anak selalu pada posisi yang salah dan harus diberikan sanksi. Seharusnya sebagai posisi manajer dalam proses penyelesaian masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah Anda? Seperti permasalahan yang terjadi, ada salah satu anak didik saya kelas 6, yaitu sedang marah-marah dan menendang kursi karena bekal makanannya hilang, dan tidak ada yang mengaku siapa yang mengambilnya. Anak tersebut memang sudah menjadi perhatian saya dan sudah beberapa kali saya panggil. Namun, kemarin saya sambil menerapkan kegiatan yakni segitiga restitusi dengan cara menstabilkan identitas, memvalidasi kesalahan, serta menanyakan keyakinan dan saya berusaha berada dalam posisi kontrol manajer. Bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal tersebut? Perasaan saya sangat termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang baik menurut saya yaitu sudah mulai munculnya motivasi internal pada murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Hal yang harus diperbaiki yaitu posisi guru harus sebagai manajer. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya?
Sebelum mempelajari materi pada modul budaya positif, saya berada pada posisi kontrol. Saya selalu pada posisi teman dan penghukum. Tidak pernah melihat permasalahan dari sebab dan sudut pandang yang berbeda. Saya langsung menilai anak selalu pada posisi salah dan harus diberikan sanksi. Perasaan saya saat itu diliputi dengan rasa bersalah karena harus memberikan hukuman. Seharusnya saya sebagai posisi manajer dalam proses penyelesaian masalah dengan menggunakan segitiga restitusi terlebih dahulu. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi? Pernah. Saya hanya menggunakan satu tahapan saja, yakni menstabilkan identitas dengan memberikan pernyataan, yaitu setiap orang pasti pernah berbuat salah. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun di sekolah? Hal ini tentunya memotivasi saya untuk terus belajar dan lebih memperbaiki penerapan segitiga restitusi dan posisi kontrol, serta meningkatkan kolaborasi dengan seluruh warga sekolah dan tentunya pemangku kepentingan di sekolah. Demikian video kami, terima kasih. Salam dan bahagia, guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.